Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dengan NIM 0320011201 dari kelas J dengan program studi PGSD semester 3 dengan mata kuliah Konsep dan Pembelajaran IPA SD kelas tinggi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Pertama, pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran jika memiliki 3 syarat berikut. Pertama, dapat diukur atau dihitung. Kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka. Atau ketiga, mempunyai nilai. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, sebatang kayu memiliki beberapa besaran, yakni panjang, berat, dan volume. Untuk besaran panjang, satuannya meter, dan lain-lain. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan. Jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut besaran turunan. Sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut dengan besaran pokok. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran secara konseptual dan besaran secara matematis. Untuk besaran secara konseptual ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Selanjutnya, besaran secara matematis dibedakan juga menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kemudian besaran pokok. Nah, dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang dengan lambang L satuan meter, lambang satuan M. Kemudian yang kedua massa, lambang M kecil satuan kilogram, lambang satuan kg. Kemudian yang ketiga waktu, lambang T kecil satuan sekon, lambang satuan S. Kemudian 4 kuat arus listrik, lambangnya I kecil satuan ampere, lambang satuan A. Kemudian yang kelima suhu, lambangnya T besar satuan Kelvin, lambang satuan K. Kemudian yang keenam jumlah zat, lambang satuan N besar satuan mol, lambang satuan mol. Kemudian yang ketujuh intensitas cahaya, lambang I besar satuan kandela dan lambang satuan CD. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, contoh dari besaran turunan ini yang pertama, luas, lambangnya A besar satuan meter persegi, lambang satuan M pangkat 2. Kemudian yang kedua volume, lambangnya V besar satuan meter kubik, lambang satuan meter pangkat 3. Kemudian yang ketiga kecepatan, lambangnya V kecil satuan meter per sekon, lambang satuan M per S. Kemudian yang keempat percepatan, lambangnya A kecil satuan meter per sekon kuadrat, lambang satuan M per S pangkat 2. Kemudian yang kelima gaya, lambangnya F satuan Newton, lambang satuan N sama dengan kilogram dikali dengan M per S pangkat 2. Kemudian yang keenam usaha, lambangnya W satuan Joule, lambang satuan J sama dengan kilogram kali meter kuadrat per S kuadrat. Kemudian yang ketujuh daya, lambangnya P satuan watt, lambang satuan W sama dengan kilogram kali meter kubik per S kuadrat. Kemudian pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran ini terbagi
atas beberapa macam. Pertama, pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kemudian pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Kemudian mengukur waktu dengan stopwatch. Kemudian mengukur suhu dengan termometer dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Selanjutnya, instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya, kriteria kemampuan alat ukur. Yang pertama, akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Selanjutnya, presisi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Selanjutnya, sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kemudian selanjutnya, kesalahan atau error, yaitu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Kemudian pengukuran besaran pokok. Pertama, pengukuran besaran panjang. Mistar, posisi yang salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. 2. Jangka sorong, memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk menukar diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman tabung. Yang ketiga, selanjutnya pengukuran besaran panjang, yaitu dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 meter sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Selanjutnya, pengukuran besaran massa. Nah, pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan juga neraca elektronik. Kemudian pengukuran besaran waktu. Nah, pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Kemudian ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran pada hasil percobaan. Ketidakpastian disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Nah, ketidakpastian ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Pertama, ketidakpastian mutlak atau delta D. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran, bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, maka makin tepat pengukuran tersebut. Ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Kemudian ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu makin kecil ketidakpastian relatif, maka makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Ketelitian atau akurasi adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai benar atau XO. Kemudian pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang besaran dan satuan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.